Halo, selamat pagi adik-adik. Kita lanjut ya belajarnya karena hari ini saya akan coba memberikan penjelasan ya mengenai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di bab yang kita pelajari ya, yaitu bab tentang hidrokarbon ya. Sebenarnya ini ada di buku, tapi memang agak susah dicarinya kalau lagi terburu-buru, makanya saya agak sedikit rangkumkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan ya di bab tentang senyawa hidrokarbon. Apa saja pertanyaan tersebut? Ya mudah-mudahan ini bisa membantu kalian kalau ketemu soal latihan di masa yang akan datang ya. Oke, kita lihat soal yang pertama ya. Nah, ini udah saya tuliskan ya. Ini catatan kimia kelas 11 ya, saya jadikan dalam bentuk catatan. Jadi nanti kalian catat di rumah lalu pahami ya, dihafalkan kalau bisa. Beberapa pertanyaan yang umum tentang bab senyawa hidrokarbon, itu judulnya ya. Yang pertama adalah tuliskan apa saja faktor yang menyebabkan senyawa karbon banyak jumlahnya. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung ya, luar biasa banyaknya dibandingkan atom lain ya, senyawa karbon ini ya. Misalkan atom boron, atom silikon, atom besi dan segala macam bisa membentuk senyawa. Tapi kalau kita bandingkan dengan karbon itu kalah banyak ya, luar biasa banyak senyawa karbon ini ya. Senyawa yang dibentuk dari atom-atom karbon itu banyak sekali dibandingkan yang lain. Kenapa bisa begitu? Kenapa yang lain sedikit tapi karbon bisa banyak sekali? Nah, ini adalah beberapa penjelasannya yang sudah dijelaskan di buku-buku pelajaran kimia SMA ya. Yang pertama adalah itu karena karbon punya 4 elektron valensi. Satu buah elektron valensi itu bisa digunakan ya untuk berikatan kovalen dengan atom lain ya. Jadi kalau misalkan dia cuma punya 1 elektron valensi, berarti dia hanya punya 1 ya peluang untuk berikatan kovalen dengan atom lain. Kalau dia punya 2 elektron valensi, berarti dia punya 2 kemungkinan. Kalau dia 3 elektron valensi, dia ada 3 kemungkinan. Nah, 4 itu adalah kemungkinan yang paling banyak ya dari suatu ya senyawa dari suatu atom yang ada di sistem periodik unsur ya. Itu elektron valensi 4 itu biasanya adalah yang paling banyak ya. Oke, untuk berikatan kovalen ya, untuk berikatan kimia secara kovalen ya, itu adalah biasanya paling banyak adalah 4 elektron valensi ya. Nah, lalu apalagi penyebab dia si karbon ini bisa membentuk banyak senyawa? Lalu berikutnya adalah karena ukuran atom karbon itu relatif kecil dibandingkan atom-atom lain yang mau kita bandingkan. Misalnya kita bandingkan dengan oksigen, besi ya dan macam-macam lah ya. Itu dia si karbon ini dia relatif kecil. Dia ini ya sehingga apa dia efek kecilnya itu? Jadi begini. Kalau dia membentuk suatu senyawa, ikatan yang terbentuk itu adalah lemah. Lemah itu artinya berarti ikatannya jauh ya. Nah, penyebab jauhnya itu adalah salah satunya kalau atomnya ukurannya besar, sehingga elektron yang menjadi ya pusat daya tarik si inti atom yang bermuatan positif ya, karena elektron itu muatannya negatif ya, maka itu kalau jauh dia agak lemah tarik menariknya, sehingga ikatan kovalennya lemah. Tapi kalau si karbon dia kecil atomnya, sehingga apa? Sehingga elektron yang menjadi ikatan kovalen itu jadi lebih kuat ditariknya ya oleh si inti atom karbon. Nah, kalau ditariknya agak kuat itu secara gampangnya kita bilang begini, ikatan kimianya lebih kuat. Artinya nggak gampang putus. Kalau ikatan kimianya nggak gampang putus berarti senyawanya stabil. Kalau stabil berarti dia umurnya panjang. Kalau umurnya panjang berarti kita bisa deteksi, ya bisa kita lihat dalam jangka waktu yang lama ya. Bayangkan kalau ada suatu senyawa yang ikatannya lemah, ya dia umurnya nanti nggak panjang. Kalau umurnya nggak panjang tentu kita nggak bisa deteksi, nggak bisa kita lihat, ya nggak bisa kita periksa. Sehingga kita bisa, kalau pas dia sudah pecah kita baru periksa, kita tidak akan bisa menemukan senyawanya ya gitu ya. Nah, jadi bisa kita anggap senyawa tersebut nggak ada, karena begitu kita periksa dia ikatannya udah putus. Kenapa bisa putus? Karena lemah ikatannya ya. Nah, kalau atom karbon ini dia karena dia kecil, maka akan bentuk ikatan kimia yang kuat sehingga senyawanya stabil, dia bisa bertahan lama ya. Sehingga kita punya cukup banyak waktu untuk bisa memeriksanya bahwa dia itu hadir ya. Berikutnya, atom karbon itu dapat membentuk rantai karbon satu sama lain. Nah, kalau karbon dengan karbon itu bisa
berikatan, nanti tangan yang satunya lagi berikatan lagi dengan karbonnya yang lain, dan seterusnya. Nah, bentuk rantai karbon tuh kira-kira yang bentuknya seperti ini. Nah, begitu, ini namanya adalah bentuk rantai karbon ya. Apakah atom lain ada yang bisa seperti ini? Bisa juga, tapi terbatas ya. Kalaupun bisa, dia nggak bisa panjang-panjang kali ya. Nah, kalau si karbon ya, sebenarnya ada beberapa yang bisa membentuk ikatan rantai seperti ini ya, nggak hanya karbon tetapi jumlahnya sedikit ya, tidak banyak, sehingga bisa kita katakan adalah hanya sedikit saja atom-atom bisa membentuk suatu rantai ya. Nah, kalau kita fokus balik lagi ke karbon, dia bisa membentuk ikatan, namanya ikatan rantai karbon ya. Karbon bisa, karbonnya bisa ke sana, bisa juga ke bawah nih ya, bisa membentuk ikatan rantainya ke bawah, bisa nanti panjang dia gitu ya, atau ke atas ini karbon gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan dia banyak variasinya ya, jadi senyawanya banyak ya. Jadi karena dia apa? Karena itu bisa bentuk rantai kemana-mana, terserah mau ke atas, mau ke bawah, mau ke samping gitu ya. Nah, lanjut. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen ya, yang jenisnya kovalen rangkap 3, rangkap 2 maupun kovalen tunggal. Kalau atom lain bagaimana? Atom lain kadang-kadang hanya bisanya ikatan tunggal saja ya. Ada yang bisanya ikatan tunggal dengan ikatan rangkap 2, ada yang hanya bisa ikatan rangkap 3 saja ya. Jadi nggak bisa variatif sebanyak karbon variatifnya ya. Jadi kalau karbon ini dia antar ikatannya bisa yang kayak gini nih, namanya ikatan tunggal semua ya. Kalau yang ikatan rangkap 2 itu seperti apa? Seperti ini ya, ini yang rangkap 2 nih. Begitu ya. Bisa lagi dibentuk ikatan rangkap 2, bisa di sini tuh, tapi harus selang-seling ya, ingat-ingat gitu. Itu ya. Yang rangkap 3 bagaimana? Yang kayak gini yang rangkap 3. Inilah namanya ikatan karbon yang rangkap 3 ya. Bisa lagi di sebelah sana, bisa terus lagi, tapi harus selang-seling menuliskannya, ingat ya. Oke, gitu dan seterusnya ya. Nah, jadi karena dia variatifnya banyak macamnya, bisa rantai tunggal ke atas, kiri, kanan, belok gitu ya. Bisa juga dia ikatannya adanya ikatan rangkap 2 ya, dan segala macam rangkap 3 juga. Kalau atom lain jarang yang bisa sebanyak ini variasinya ya. Oke, itu dia ya, kira-kira 4 alasan yang sering digunakan untuk menjelaskan kenapa atom karbon itu ya, kenapa senyawa karbon itu banyak kali jumlahnya dibandingkan ya senyawa-senyawa dari atom yang lain. Oke, lanjut ya. Apa rumus umum alkana? Ini ya, ingat CnH2n plus 2. Apa rumus umum alkena? Ini CnH2n ya. Apa rumus umum alkuna? Ini CnH2n-2. Contoh gini ya, kalau Sir punya contoh senyawa ini C2H ya, H6. Ini cocoknya kemana? Ke sini atau ke sini nih, ke alkana. Ya, ini cara mencocokkan gini. Ini C2 berarti N-nya 2. Kita masukkan aja ke sini. Kalau N-nya 2, maka di sini 2 kali 2 tambah 2. 4 yang di sini tadi 2 kali 2 tambah 2 jadi 6. Cocok ya, berarti ini adalah masuknya alkana. Bagaimana kalau yang ini? C2H4 masuk golongan apa ini? Kita lihat aja di sini. C2. Berarti kalau kita cocokkan ini Cn, berarti N-nya adalah 2. Kalau N-nya itu kita ganti dengan angka 2, maka 2 kali N adalah 2 kali 2 alias 4. Cocok juga C2H4. Berarti ini masuk ke dalam contoh golongan alkena. Yang ini kita ambil contoh lain lagi, misalnya Sir punya C2H2 itu ya. Yuk kita lihat C2, di sini Cn rumusnya, jadi N-nya itu adalah 2. Kita masukkan ke sini 2 dikali 2 karena N-nya tadi 2 ya. 2 kali 2 itu 4, lalu dikurangi 2 berarti sisa 2 ya. 4 kurangi 2 sisa 2. Jadi di sini hanya ada 2, berarti ini adalah masuk golongan alkana dan lain-lain. Jadi kalau ada sudut tanya ada senyawa masuk ke golongan mana, tinggal cocokkan ke dalam rumusnya nanti mana yang cocok. Ya, kalau cocoknya dengan rumus ini berarti dia golongan alkena. Cocok dengan yang ini berarti dia golongan alkana. Itu seterusnya ya. Lanjut ya. Apa perbedaan umum
senyawa organik dan senyawa anorganik. Dilihat dari titik didihnya. Nah, secara gampang kita bisa bilang begini. Titik didih senyawa anorganik itu pada umumnya selalu lebih besar atau jauh lebih besar daripada titik didih senyawa organik. Ingat kan ya? Jangan terbalik. Berikutnya, pengertian sederhana reaksi polimerisasi adalah apa? Nah, kita bilang gini, reaksi polimerisasi itu adalah reaksi penggabungan monomer. Monomer itu adalah molekul pembentuk yang sederhana ya. Nanti dia digabung-gabung menjadi suatu polimer. Polimer ini berarti udah hasil gabungan, maka dia menjadi suatu molekul besar atau molekul raksasa ya. Jadi polimer adalah hasil bentukan-bentukan atau gabungan-gabungan monomer. Gitu ya. Lanjut kita, apa nama senyawa CH4? Itu CH4 itu dikenal dengan nama gas metana ya. Lalu berikutnya kita ke halaman selanjutnya. Hal-hal yang sering ditanyakan juga adalah ini. Apa nama senyawa C2H4? Nah, jawabnya adalah etena. Nama lain dari etena adalah etilena. Jadi ini adalah senyawa yang sama. Adik-adik nggak boleh bingung. Harus dikasih tahu sekarang ya. Etena itu sama dengan etilena. Pertanyaan berikutnya, apa nama senyawa C2H2? Ini namanya adalah gas etuna. Gas etuna. Nama lainnya adalah gas asetilena. Jadi etena sama dengan etilena, sedangkan etuna sama saja dengan asetilena. Gitu ya. Lanjut. Tuliskan semua isomer struktur ya. Nah, ini kita belum banyak bahas tentang isomer, ada macam-macam isomer apa saja. Yang sudah kita bahas baru satu, yaitu adalah isomer struktur ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat isomer struktur dari C5H12 ya. Jadi kalau mau secara singkat kita ulangi lagi aja sambil praktek ya. Langkah pertama adalah kita bikin rantai karbon sebanyak senyawa yang ada. C5 kita bikin gini. C gitu gambarkan, lalu strip C, strip C, strip C, strip C. Strip ini artinya ikatan tunggal, ikatan kovalen tunggal. Kalau sudah kita bikin 5 seperti ini, tinggal kita lengkapi haknya. 2 yang di tengah ya. 2. Kenapa 2? Karena patokannya karbon itu tangannya ada 4 alias elektron valensinya ada 4. Maka dia hanya bisa mengikat yang lain itu sebanyak 4. 1 sudah dipakai untuk berikatan tunggal dengan karbon yang lain, maka tersisa 3 yang dipakai untuk berikatan tunggal dengan hidrogen ya. Yang di sini kenapa sisa 2? Karena 1 sudah dipakai ke kiri, 1 sudah dipakai ke kanan. Berarti dari 4 tangan karbon itu dia sudah 2 terpakai, tinggal 2 saja. Ini sama, haknya sisa 2, ini juga sama, haknya sisa 2. Yang ini haknya sisa 3 karena dari 4 yang terpakai baru 1. Kalau sudah kita bikin senyawa isomer yang pertama ya, lalu apa lagi? Nah, setelah kita ada 5 ini ya, karena dia maksimal ada 5, kita copot 1. Jadi ini kita copot ujung sini, sisanya 4 kita tulis lagi. Nah, yang 1 kita copot itu kita tempelkan di posisi mana saja, yang penting jangan di ujung. Ya, ini kita coba di sini adalah di nomor 2. Kalau sudah di nomor 2 kita bikin lagi C-nya seperti ini. C gitu ya. Kita taruh di sini. Nah, tetapi kalau kita bikinnya seperti ini, bentuk ini akan sama dengan bentuk yang ini. Ya, kenapa? Karena penomorannya kalau ini dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, karena dia ketemu cabang terlebih dahulu ya, berarti kita pakai dari sini nomornya. Karena kalau dari sini nanti agak jauh nih, 1, 2, 3, nomor 3 baru ketemu cabang. Kalau dari sini nomornya 1, 2, di nomor 2 udah ketemu cabang, makanya kita nomornya dari sebelah sini. Kalau yang ini bagaimana penomorannya? Sekarang penomorannya dari sini 1, 2, ketemu cabang. Nggak boleh dari sini, kalau dari sini 1, 2, 3. Nah, itu lebih panjang daripada dari sini. Sini nomor 3 ke sana ketemu, dari sini ke nomor 2 ketemu, berarti ini yang diambil. Kalau ini nomor 1, nomor 2 sama, nanti cabangnya ada di nomor 2. Jadi yang ini nggak perlu lagi kita tulis ya. Ini nggak perlu lagi kita tulis karena kalau ini tulis, ini adalah sama saja dengan senyawa ini ya. Namanya 2-metilbutana, yang tadi namanya normal pentana. Kalau yang 1 sudah habis kemungkinannya diletakkan di tengah, sekarang kita copot 2. 1, 2 kita copot, maka sisanya yang di tengah adalah 3 karbon. Ya,
kita kasih nomor 1, 2, 3. Kalau sudah 2 yang kita lepas itu tempel-tempelkan di tengah. Berarti 1 di bawah, 1 di atas. Jadilah seperti ini. Ya. Oke. Jadi nanti tinggal dilengkapin H-nya ada berapa. Oke. Ya. Ada lagi nggak kemungkinan lain? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau kita copot 3 nggak boleh ya. Ingat maksimal yang dicopot itu adalah hanya sampai ya. Ini C-nya yang ada 5 dibagi 2. Berarti kan 2,5. Kita ambil ke bawah. Berarti C-nya maksimal 2. Ya, kalau dia C8 kita bagi 2 berarti 4. Berarti nanti yang dipotong, dicopot-copot itu C-nya maksimal 4. C9 bagaimana? C9 dibagi 2 berarti C4,5. Kita ambil yang bawahnya nilainya, berarti hanya sampai C yang 4 yang kita copot. Ya. Oke, sampai situ paham ya? Oke, kalau sudah paham kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ini membantu kalau nanti adik-adik ketemu soal yang entah dari buku, entah dari mana-mana ya. Oke. Baiklah, sekian dan terima kasih. Selamat belajar.